Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah ma lam yasha' lam yakun. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha innallaha ma'al muhsinin. Wa qala aidan Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakumul ladzina ahmalu fi syai'i hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salam kehormatan Islam, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, tempat dan kesempatan. Termasuk pada saat ini di tengah rintik-rintik hujan, alhamdulillah saya sampai ke sini. Alhamdulillah bapak-bapak juga istiqomah menjalankan kewajiban sholat fardu disertai dengan berjamaah. Harapannya tentunya mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa istiqomahkan, bahkan kita tingkatkan, dan mudah-mudahan menambah kekuatan iman, kekayaan amal, persaudaraan lebih erat dan lebih harmonis, kegiatan lebih dinamis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga Allah mencurahkan rahmatnya, ridhonya, keberkahannya kepada kita, keluarga, lingkungan, dan insya Allah mudah-mudahan musola at-taqwa ya, musola at-taqwa ini insya Allah jadi makmur. Walaupun pada saat ini kita diuji dengan adanya hujan, jamaahnya berkurang, tapi mudah-mudahan yang hadir tetap semangat walaupun sejuk atau dingin, tapi aktivitas kita tetap semangat dan hangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan selalu kepada Nabi terakhir Rasul penutup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang paling sayang kepada kita umatnya. Nabi dan Rasul walaupun kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah mendengar indahnya kata-kata beliau, melihat indahnya raut wajah beliau yang selalu berseri-seri dan menarik bagi siapapun yang pernah berjumpa. Namun kita walaupun tidak pernah berjumpa dan melihat, dengan membaca, dengan mendengar, dengan memperhatikan perjuangan beliau, akhlak beliau, maka kita rindu kepada beliau. Terutama kita merindukan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kesetiaan kita terhadap syariatnya, salawat kita yang sering kita lantunkan, kerinduan kita ingin berziarah ke makamnya atau yang sudah berziarah, mudah-mudahan dengan wasilah itu nanti kita dikenal sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah fi aunillah. Baru kali ini saya mengalami atau taklim di At-Taqwa ini disetting oleh Pak Asep. Mudah-mudahan dengan fasilitas seperti ini ilmu kita atau
masjid kita, mushola kita lebih makmur lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang paling penting, apa yang para ustadz sampaikan, para kiai sampaikan bisa meluas, bisa dilihat kapanpun, dimanapun, atau kalau tidak sempat ngaji, tidak sempat hadir secara live, nanti ada rekamannya kan di apa channelnya itu, At-Taqwa, Mushola At-Taqwa. Alhamdulillah. Baik. Saya berkomunikasi dengan Pak Asep. Temanya mengangkat tentang sabar. Sabar ini memang ringan diucapkan, berat banget dijalankan. Bahkan ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Berarti kalau sudah terbatas, tidak sabar lagi. Sebelumnya kita untuk ngambil hikmah dan berkahnya dari pengarang kitabnya dari Riyadhus Shalihin, sudah sangat dikenal insyaallah. Pengarangnya Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarifin Nawawi Al-Bantani. Ini mudah-mudahan beliau sebagai pengarang, sebagai ilmuwan yang mengarang begitu banyak kitabnya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Salah satu babnya adalah bab sabar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang sabar. Dan sabar kita mudah-mudahan tidak terbatas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-hadiniyah wa likul niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah SAW wa ila hadratis Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarifin Nawawi wa ila hadrati wa ila hadrati Nisbuddin Ayayyubi wa ila hadrati Syaihumul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Untuk membuka taklim kita dianjurkan untuk bersolawat. Walaupun tadi di mukadimah sudah bersolawat, kita lanjutkan solawat agar kita mendapatkan hikmah ilmu-ilmu yang Allah wahyukan kepada baginda Rasul, diturunkan kepada warasatul anbiya, para ulama, termasuk salah satunya Syekh Muhyiddin Zakaria bin Syarifin Nawawi ini. Salawatnya salawat munjiat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una ya Allah biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha ila aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tadi lupa di mukadimah. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Bapak Ustadz Maftuh beserta jajarannya, Bapak Hartono sebagai penggiat taklim di sini, Bapak Pak Guru Asep Zainal Abidin ya, Bapak Rahman, bapak-bapak yang hadir semuanya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama karena lupa, kedua menghemat waktu, mohon maaf. Namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan bapak-bapak hadirin selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di bab sabar Syekh Syarifin Nawawi ini banyak sekali
menukil ayat-ayat Al-Quran. Hadisnya pun ada sampai 19 hadis itu diketengahkan oleh beliau di dalam bab sabar. Walah sampai 30 malah hadisnya. Namun sebagai acuan pertama untuk kita bahas ya, adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi bukan Al-Baqarah, Al-Imran ayat 200. Ini yang diketengahkan pertama oleh Syekh Syarif bin Nawawi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabaran, warabitu dan waspada. Ini perintah pertama, sabar, tingkatkan kesabaran, kemudian waspada. Waspada di sini kalau sabar ya udah jelas ya. Sabar itu harus terus tingkatkan. Dimanapun apapun pekerjaan kita, bahkan banyak beberapa ulama yang menerangkan sabar itu bukan hanya dalam musibah. Sabar dalam menjalankan perintah itu juga harus sabar. Sabar dalam menjalankan kebiasaan kita itu juga sabar. Berarti harus istiqomah. Contoh taklim, apapun rintangannya, apapun hambatannya, ketika sudah ada niat untuk taklim atau ada program untuk taklim, maka kita datang. Hujan pakai payung atau pakai kendaraan yang tidak kena hujan, jauh kita tempuh. Karena nanti akan yang menuntut ilmu dan yang mendatangi jamaah itu akan menyesal. Jamaah sholat. Walaupun sudah datang jarak paling jauh dan dijalankan terus secara istiqomah kontinu, apapun rintangannya, apapun tantangannya. Mungkin bapak-bapak sering dengar kisah di Masjid Nabawi ketika ada baginda Rasul, masih ada, namanya Sya'ban, itu selalu datang paling awal, duduk paling depan, di sebelah paling kanan. Ternyata rumahnya setelah meninggal Allah berikan Rasulullah SAW, mohon maaf, kehilangan, kemudian bertakziah, ternyata rumahnya paling jauh. Ini kisah yang monumental dan sangat bisa kita contoh ya, bahwa nanti akan tetap menyesal. Orang yang sudah menjalankan perintah, menjalankan kebiasaan berjamaah dan juga sama dengan taklim, itu walaupun paling jauh, walaupun banyak menderita, walaupun banyak tantangan, nanti jangankan setelah dibalas langsung semuanya, baru di sakaratul maut diperlihatkan pahalanya. Ada 3 kata yang diucapkan, yang istrinya saja tidak tahu. Tapi ketika baginda Rasul mentaklib itu, memaknai ucapan-ucapan Sya'ban ketika sakaratul maut, alangkah indahnya kalau lebih jauh lagi. Alangkah indahnya kalau dikasihkan yang masih baru. Alangkah indahnya kalau diberikan semuanya. Kan istrinya ditanya, kata-kata terakhir Sya'ban apa? Waktu sakaratul maut. Ya itu ucapannya. Dan aku tidak tahu, kata istrinya. Tidak tahu maknanya apa. Nah, langsung oleh baginda Rasul diterangkan kepada para sahabat yang mengikuti takziah, mengikuti melayat. Tahukah kalian bahwa beliau ini menyesal jarak dari masjid
dari rumah ke masjid itu masih kurang jauh. Karena melihat pahalanya segitu aja udah indah. Alangkah indahnya kalau lebih jauh lagi. Terus beliau kenapa mengatakan alangkah indahnya kalau diberikan yang masih baru. Beliau ketika suatu saat akan menuju ke masjid, musim dingin kayak seperti ini kita. Ya mungkin lebih dingin ya, di padang pasir ketika hujan itu dinginnya luar biasa. Di jalan ketemu dengan tunawisma, kedinginan juga. Oleh beliau jaket yang dipakai yang sudah lusuh diberikan kepada orang yang tunawisma. Ternyata pahalanya indah. Sehingga kata beliau, alangkah indahnya kalau aku berikan yang masih bagus, masih baru. Yang sudah lusuh aja pahalanya seperti itu. Menyesal tidak lebih baik lagi. Nanti menyesal tidak lebih rajin lagi ke masjid. Tidak lebih istiqomah lagi taklim. Kita akan menyesal nanti. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Tetap akan dapat pahala. Cuman tetap akan lebih pengen lagi. Kemudian yang ketiga, alangkah indahnya kalau aku berikan semuanya. Suatu saat sedang puasa sunnah, mau ke masjid menjelang maghrib, ketemu dengan pengemis. Dia bawa roti satu, dia belah, dia bagi dua, kasihkan sebelahnya atau sebagiannya, yang sebagian untuk bukanya dia. Tapi ternyata pahala yang diperlihatkan ketika sakaratul maut, alangkah indahnya kalau kuberikan semuanya. Menyesal juga. Makanya sebelum kita menyesal nanti, mari beramal yang terbaik. Apa amal yang terbaik? Apa yang kita mampu saat itu kita berikan. Apa yang mampu saat itu kita laksanakan. Kebaikan. Kecuali kalau yang tidak baik, itu harus dibatalkan. Itu yang terbaik, kata baginda Rasul. Baik, tentang sabar. Ada kisah lagi. Yang biasanya agar tidak ngantuk di kisah-kisah ya. Ada kisah lagi orang yang sabar. Ada satu orang soleh. Soleh, alim, tidak banyak komentar, tidak banyak tingkah, tapi kok difitnah. Dilaporkan bahwa dia orang yang jahat, orang yang ingin merongrong pemerintahan, sehingga oleh penguasa dijebloskan ke tahanan. Padahal orang soleh, padahal orang yang tidak pernah mau makar, boro-boro makar, peduli sama kesalahan orang lain aja tidak. Dia sibuk memikirkan dirinya, memikirkan kesalahannya, memperkaya amalnya, khawatir dengan kekurangan dirinya, tidak mau mengoreksi, tapi kok difitnah dan sampai dipenjara. Kemudian di penjara itu oleh sipir diikat tangannya dengan rantai besi, disatukan dengan orang yang jahat. Orang yang jahat itu benar-benar jahat, di tahanan sakit perut. Orang sakit perut bagaimana? Jangankan di tahanan, di rumah aja sangat menderita dan sering ke WC. Sehingga ini maksudnya untuk pertama sipirnya itu tidak ingin menjaganya terus menerus. Kedua, Allah memberikan ujian melalui sipir ini kepada orang soleh tadi. Kesabarannya di mana? Sampai di mana? Sehingga ketika si tahanan yang jahat tadi, yang benar-benar orang jahat, dikatakan itu beragama majusi. Saat setiap mau ke kamar kecil, ke kamar kakus lah di penjara, dia harus ikut dan harus nungguin. Mau nggak mau, aroma dan suasana yang tidak mengenakan juga harus dirasakan. Tapi karena sabarnya beliau, masalah itu tidak menjadi penghambat untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga kabar ini sampai ke temannya orang soleh tadi. Ditanyakan, wahai saudaraku, wahai temanku, bagaimana kabarmu sekarang? Di penjara. Padahal beritanya sudah sampai bahwa dia di penjara.
Jawabannya apa? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Jeda beberapa hari, beberapa pekan, ditanya lagi. Jawabannya masih seperti itu. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Tidak disebutkan suasana seperti apa, tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya si temannya tadi besuk. Melihat keadaannya seperti itu. Sangat menderita. Sehingga si temannya bertanya, penderitaan apa lagi yang masih kamu harapkan atau yang masih bisa kamu tahan? Sementara menurut saya, kata temannya, penderitaan seperti ini sudah sangat menderita. Tapi kenapa ketika ditanya kabar kamu mengatakan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah? Kenapa sampai seperti itu? Wahai saudaraku, wahai temanku, kalau saya seperti ini, masih ada yang lebih daripada seperti itu. Bagaimana kalau saya atau penyakit yang diberikan kepada penjahat ini diberikan kepada perut saya sehingga menderita sakit perut? Dan bagaimana kalau ikatannya itu diikatkan kepada perut saya juga, bukan kepada ke tangan, sehingga kalau di tangan saya masih bisa beraktivitas, masih bisa bergerak dan lain sebagainya, perut tidak sakit, hanya aroma saja dan suasana yang tidak enak. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Bagaimana kalau lebih dari itu? Ini luar biasa. Orang yang baik difitnah, dipenjara, dan disatukan dengan orang yang jahat dan suasana yang luar biasa, tapi tetap bersyukur kepada Allah. Ini adalah orang yang sabar. Makanya perintahnya isbiru wasobiru, bersabarlah, tingkatkan kesabaran. Artinya sabar tidak ada batasnya. Apalagi kalau kita lihat atau kita baca kisah Nabi yang sakit puluhan tahun sampai badannya habis, dagingnya habis, dimakan belatung, masih bersyukur dan masih bertahan dan masih bersabar. Ya Allah, saya terima ujian ini, namun kalau boleh saya mohon, belatung itu jangan sampai merusak hati saya, agar hati saya tetap ingat, tetap berzikir, tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Nabi Ayub tuh alaihi salam. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan ketika kesabaran itu kita terus pertahankan, apa jawabannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surah Az-Zumar ayat 10. Ini ujung dari ayat 10. Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar itu akan dicukupkan. Maksudnya dicukupkan apa? Setiap ada penderitaan pasti akan berakhir dengan kebahagiaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Nah, nanti akan dibalas tanpa dihitung-hitung lagi. Artinya kesabaran itu berbalas yang tidak terhingga. Luar biasa, ini sabar. Kemudian di surah An-Nisa tadi, Al Imran tadi yang 200 di ujungnya ada warobitu. Setelah sabar, terus sabar, ditingkatkan kesabaran, warobitu, waspada. Ini Abdullah bin Abbas menafsirkan robit itu adalah bertahan dalam segala suasana. Itu tadi, kalau sholat dalam segala suasana kita terus jalankan sholat. Bahkan sampai-sampai ketika kita tidak mampu menggerakkan anggota tubuh, hanya bisa mengedipkan mata,
dengan isyarat mata saja boleh sholat atau boleh bergerak. Ketika mata pun sudah tidak bisa berkedip, saking parahnya penyakit dan saking wajibnya sholat dengan hati. Bergerak lidah sudah tidak bisa, bibir sudah tidak bisa, apalagi menggerakkan anggota tubuh. Sampai mata pun sudah tidak bisa bergerak untuk mengisyaratkan gerakan-gerakan. Yang penting hati kita, karena biasa sholat, bacalah. Bacaan Fatihah dibaca, bacaan ruku dibaca, bacaan i'tidal dibaca, bacaan sujud dibaca, atau diingat ya, diingat. Kalau baca kan ada pergerakannya, ada gerakan lidah, ada gerakan bibir. Sampai dengan hati pun kita harus tetap sholat. Cuman bukan eling. Eling itu kan cuman ingat, tidak melakukan. Kalau melakukan, walaupun dengan hati, tergambar gerakannya. Takbiratul ihram, baca Fatihah, terus baca surah setelah Fatihah, dan seterusnya. Itu terbiasa. Kalau hanya ingat, eling, ya namanya cuma mengingat saja. Tidak ada usaha untuk melakukan gerakan sholat, membaca lafal-lafal sholat. Sekarang robit, ada juga yang mengartikan, arti sebenarnya Al-Imran ayat 200 ini adalah kepada orang yang sedang menjaga negerinya, yang sedang dalam berkecamuk perang. Resikonya tinggi, menjaga perbatasan, dan dia tetap waspada untuk menjaga keamanan negerinya atau kampungnya atau wilayahnya. Terus matanya melek, hatinya selalu waspada, tubuhnya selalu waspada, hatinya juga selalu bermohon kepada Allah untuk keselamatan negerinya atau kampungnya. Nah itu robit namanya, robitoh atau apalagi istilah banyak ya dari kata robitoh itu. Bertahan, menjaga perbatasan negeri, perbatasan kampung dengan segala fasilitas, segala potensi yang ada pada diri. Mata mengawasi, tubuh tetap terjaga, waspada, dan seterusnya. Sementara dalam suasana perang yang menjaga perbatasan itu sangat banyak resikonya. Bagaimana kalau datang musuh, pasti dia taruhannya nyawa. Tapi dia tetap waspada, tapi dia tetap bertahan. Ada juga yang menafsirkan robitoh di sini adalah tetap di masjid dari waktu sholat ke waktu sholat, tetap di musola menunggu dari satu waktu ke waktu yang lain. Ini sudah termasuk kepada robitoh kita dari maghrib menunggu isya. Dan anjuran dari baginda Rasul yang pahalanya sama seperti berjihad di jalan Allah adalah menunggu waktu sholat dari waktu yang lain kepada yang akan datang. Dengan tetap duduk, tetap berzikir, tetap membaca Al-Quran atau sholat sunnah, riyadhah apapun yang dikerjakan, tapi kita melihat atau niat kita, motivasi kita adalah menunggu waktu sholat yang akan datang. Dari maghrib ke isya itu godaannya memang banyak. Pengennya layeh-layeh di rumah, nonton TV, bercengkrama dengan keluarga, itu. Tapi karena kita apalagi diisi dengan taklim, taklim termasuk kepada majlis ilmu, majlis dzikir yang akan dinaungi oleh malaikat, kemudian dimohonkan ampun kita, dimohonkan ampun oleh para malaikat ketika di majlis dzikir yang di situ dibahas ayat Al-Quran, dibahas hadis Nabi, taklim, kemudian menambah tali silaturahim. Ini termasuk robitoh, termasuk menjaga
waktu agar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu, insya Allah kita akan dapat pahala jihad. Karena jihad yang paling berat, kata Nabi, jihad melawan keinginan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan berpahala. Baik, itu sabar, meningkatkan kesabaran. Kemudian kita harus berrobitoh. Robitoh itu menunggu waktu dari waktu sholat yang lain kepada yang akan datang. Tetap di masjid, tetap melakukan perbuatan yang baik, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan apa saja yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Bahkan tertidur pun dinilai sholat, dinilai ibadah, dinilai zikir. Orang yang niatnya iktikaf di musola atau di masjid, kalau ini bisa disebutkan iktikaf ya, walaupun di musola, karena bukan iktikaf Ramadan. Nah, maksudnya yaitu tadi berrobitoh, menunggu dari waktu maghrib ke waktu isya. Nah, walaupun tertidur, tapi tidurnya bukan diniatkan. Karena lelah, capek baca Al-Quran, capek sholat sunnah, lelah tertidur. Itu dinilai oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikatnya. Orang ini sedang melakukan sholat. Karena kebiasaan orang, walaupun misalnya ada rutinitas yang biasa dilakukan, dari maghrib ke isya itu dia selalu baca Quran misalnya, atau sholat sunnah, tapi karena capek tertidur. Nah, itu seolah-olah dia itu sedang melakukan sholat atau sedang membaca Al-Quran. Kenapa ada orang alim itu lebih ditakuti atau disegani oleh setan walaupun sedang tidur daripada orang yang bodoh yang sedang sholat? Artinya bodoh dari ilmu sholatnya. Mungkin ilmu sholatnya tidak tahu, tidak dipelajari, sehingga tidak tepat. Dia tidak tahu yang wajib mana, yang rukun mana, terus yang sunnah yang mana. Nah, itu orang bodoh walaupun sedang sholat, tapi ada orang alim yang sedang tertidur. Karena orang alim, orang soleh, mau tidur pun dia berdoa. Bahkan mau tidur pun dia tetap berwudu. Itu orang alim. Karena tahu keutamaan-keutamaan wudu, keutamaan-keutamaan menjalankan sunnah-sunnah. Kemudian ada lagi yang menafsirkan berkaitan dengan wudu. Robitoh itu kita biasa dawamul wudu misalnya, seperti Bilal bin Rabah, sehingga di hadapan Nabi Bilal bin Rabah itu sudah menjadi ahli surga, terompahnya sudah terdengar di surga. Gerangan apa wahai Bilal amalmu sampai kamu masih hidup, tapi terompahnya sudah aku dengar di surga. Bunyi terompahmu sudah terdengar di surga, berarti engkau ahli surga. Bilal mengatakan, saya tidak punya amalan apa-apa, hanya kalau saya batal wudu, bagaimanapun suasananya lagi dingin atau lagi apa, dia berwudu lagi, kemudian sholat 2 rakaat dawam wudu. Makanya kita jangan kalah dengan ibu-ibu. Ketika ketemu, saya ketemu berhenti di mana aja, carinya tempat pipis. Nah, kita jangan hanya pipis, setelah pipis wudu, dimanapun kapanpun, itu dawam wudu. Nah, termasuk robitoh itu adalah mendawamkan wudu. Tantangannya apapun ya, misalnya lagi musim dingin, aduh malas kena air, tetap berwudu. Dan itu wudu akan menjadi nanti guron muhajjalin, ya, yang aura wajahnya itu akan dikenal oleh baginda Rasul nanti di mahsyar. Oh, itu umatku yang rajin wudu, wajahnya berseri-seri, tangannya kelihatan bekas berwudu, anggota wudunya menjadi pembeda ya, daripada umat-umat yang lain. Akan dikenal, oh itu umatku. Cara wudunya
apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Apalagi yang dawam wudhu tadi, batal wudhu. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah 2 rakaat, syukur wudhu namanya. Kenapa harus disebutkan syukur wudhu? Karena dengan bisa berwudhu kita udah karunia, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa wudhu, ada air, bisa wudhu, kemudian setelah wudhu sholat sunat 2 rakaat. Kita berpindah kepada ayat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Lagi-lagi kabar gembira bagi orang yang sabar. Ayat ini sangat terkenal karena ini identik sabar itu dengan yang tidak kita inginkan, dengan musibah ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan aku akan coba, kami akan coba kata Allah, kalian bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi, dengan sesuatu ya, dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan atau diambil anggota keluarga kita, wal anfus, jiwa, wasamarot, kekurangan buah-buahan. Namun kata Allah, orang yang sabar ketika diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa lapar, berarti kemiskinan, kefakiran, kekurangan makanan, ya, kekurangan harta, diambil jiwa atau bahwan kita sendiri. Biasanya ini berkaitan dengan keluarga yang kita cintai. Apakah istri, anak, dan lain sebagainya. Tapi tetap sabar. Maka wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Pahala sabar tadi unlimited, ya, tidak terbatas, bigoiri hisab, ya. Akan dicukupkan pahalanya, bahkan dilipat gandakan pahalanya tanpa dihitung. Kalau sabarnya tak terbatas. Kita lanjutkan. Tadi ayat-ayatnya banyak sekali yang diketengahkan oleh pengarang, ya. Termasuk Al-Baqarah 155, Asy-Syura ayat 43, Surah Muhammad ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Allah akan menguji kita, menguji kalian bahasanya, hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai diketahui orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjalankan agama Allah, ya. Wasabirina, dan bersabar dalam menjalankan perintah Allah itu. Baik berperang secara fisik maupun berperang secara melawan hawa nafsu. Tetap bersabar. Kemudian innallaha ma'as sabirin, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Dan mohon minta tolonglah kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Ketika kita ada kebutuhan, ketika kita ada keinginan atau ada musibah dan lain sebagainya yang ingin kita hindari, maka kita bersolatlah. Selain yang wajib, ada sholat bid'atil bala, ada sholat hajat, ada sholat kalau ada kebutuhan kita hajat. Kalau pengen diberikan pilihan yang tepat, yang bagus menurut Allah, maka istikharah. Kalau menghindar atau ingin terhindar dari musibah, dari bala, musibah dan lain sebagainya, maka kita lidafil bala. Artinya kebutuhan kita dengan sholat, ingin terhindar dari sesuatu kita dengan sholat. Maka perintahnya
Wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa sabarnya diutamakan atau didahulukan sebelum sholat? Karena untuk melakukan sholat pun itu harus sabar. Kalau tidak sabar tidak mau kita sholat. Itu salah satu ayat-ayat Al-Quran tentang sabar. Hadisnya, hadis yang ke-9 di dalam bab sabar. Ini diriwayatkan atau diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit taun. Ya, penyakit taun pada suatu saat musim musibah. Kayak kemarin kita mungkin ini ada COVID ya. Taun itu kan penyakit yang langka, penyakit yang pada saat itu paling susah diobatinya, nah, termasuk COVID. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul ya tentang penyakit taun. Maka diceritakan atau disampaikan kepada Siti Aisyah oleh baginda Rasul, annahu kana adzaban yab'asuhullahu ta'ala. Sesungguhnya penyakit taun, virus dan lain sebagainya itu adalah salah satu adaban, itu siksa ya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada ahli bumi, kepada makhluknya yang lain. Tapi virus itu ya atau penyakit taun itu akan diutus atau disampaikan oleh Allah kepada yang dikehendakinya dan akan terhindar dari yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun virus ya, walaupun tidak terlihat, tapi itu udah ada namanya, sasarannya siapa. Dan itu Allah sudah menentukan. Makanya orang yang sabar ketika ada penyakit apapun yang bahaya, virus apapun yang bahaya, dia tenang. Karena Allah tidak akan mendatangkan penyakit atau virus itu kepada yang belum dikehendaki. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khawatir dan tidak takut. Contoh orang yang perang, pasukan yang yakin kepada pertolongan Allah dan yakin kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun peluru banyak, kalau bahasa tentaranya itu sudah ada NRP-nya. Peluru itu sudah ada sasarannya. Yang dikehendaki oleh Allah akan kena, yang tidak dikehendaki walaupun di tengah peperangan tidak akan kena. Begitulah penyakit taun yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada suaminya yaitu baginda Rasul tentang taun. Jadi kita tidak perlu khawatir, kata baginda Rasul kepada Aisyah. Walaupun sedang musim virus, musim penyakit yang langka, kalau Allah tidak berkehendak, kita tidak akan kena. Yakinlah kepada penjagaan Allah, yakinlah kepada takdir Allah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas pada saat ini. Mudah-mudahan dari firman Allah, dari hadis Rasul atau dari kisah-kisah yang tadi saya sampaikan, kita menjadi lebih kuat kesabaran kita dalam segala suasana. Dan pertama yang harus kita sabar adalah dalam menjalankan syariat dan dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus sabar karena godaan pasti akan menggelincirkan kesabaran kita sehingga kesabaran kita terputus, maka sudah tidak sabar lagi. Mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat buat kita semuanya. Mari kita tahtimkan dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.